Tuhan, di malam yang berbahagia ini, dalam hadirat-Mu, kami mau menikmati satu tujuan ilahi untuk setiap kami yang hadir melalui Zoom ini, dalam ibadah ini, biar kami semakin mengerti hari lepas hari, Tuhan punya tujuan yang hebat melalui hidup kami, sehingga kami menjadi warga kerajaan Allah yang radikal dan militan, sehingga kami menjalani hidup ini sampai tujuan yang Tuhan mau untuk Tuhan dipermuliakan. Mari berbicara apa yang Tuhan mau, hamba tetap belajar untuk menyampaikan yang Tuhan taruh. Dan Roh Kudus akan memberi pengertian untuk setiap umat Tuhan yang hadir melalui Zoom ini, ibadah melalui Zoom ini. Kami menikmati dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Shalom, shalom. Shalom. Shalom, shalom. Shalom. Shalom, Pastor. Shalom. Shalom. Haleluya. Shalom, Pastor. Shalom, shalom. Shalom, Pastor. Selamat berjumpa. Ya, kita lihat bersama-sama dalam Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Nanti saya akan bacakan ayat-ayat ini tidak berurutan. Dan saya akan share bersama-sama saudara. Saya tidak akan baca urutan. Baik. Dan saya tahu kita berterima kasih pada Tuhan. Sekalipun ibadah ini melalui Zoom, ini juga anugerah Tuhan. Juga tidak lupa saya berterima kasih untuk Pak Luther, Ibu Leni, dan seluruh tim pelayanan di CKF, juga jemaat dari manapun yang hadir dalam ibadah melalui online ini. Ya. Nah, kita lihat ayat 24 dari Matius 14 ayat 24. Berkata begini, ayat 24. Saya tidak berurutan ya, ayat 24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai diombang-ambing gelombang karena angin sakal. Kita tahu perikop ini bicara tentang Yesus berjalan di atas air. Nah, gelombang, diombang-ambingkan gelombang oleh angin sakal, ini bicara tentang problema hidup saudara dan saya. Problema hidup kita, termasuk COVID-19 ini. Nah, problema ini bisa saja bicara dalam hal kerohanian kita, karakter kita, kesehatan, keluarga, karir, komunitas, maupun keuangan kita. Itu sedang terjadi diombang-ambingkan oleh angin sakal, termasuk COVID-19. Tapi kita lihat ayat yang 32 berkata begini. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Ayat 33. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Nah, kalau kita lihat angin sakal itu mengombang-ambingkan murid-murid itu, tapi ujung-ujungnya angin itu reda. Berarti ada terjadi mujizat, keajaiban. Nah, jadi saya akan berikan tema kita malam ini, yaitu bicara tentang mengatasi semua problema hidup, akhirnya menikmati mujizat. Jadi apapun permasalahan hidup kita, problema hidup kita, dalam hal yang tadi saya sudah sebutkan, baik itu kerohanian, karakter, dan sebagai tadi, ujung-ujungnya tetap ada mujizat dan keajaiban. Itu yang harus kita percaya, bahwa Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus itu hebat, dahsyat, dan mulia. Nah, untuk itu kita belajar. Hari ini, saudara yang hadir di Zoom ini,
masalah kesehatan saudara, masalah keluarga saudara, karir, komunitas, keuangan. Percayalah, ujungnya pasti ada mujizat. Cuma sekarang kita lihat, jangan kita lihat sekarang ini di COVID-19, kita berada dalam pandemi COVID-19, tapi pasca daripada COVID-19 ini bagaimana supaya kita tetap menikmati mujizat Tuhan. Ya. Kita menikmati mujizat Tuhan, dan orang melihat hubungan kita dengan Tuhan tetap ada. Orang melihat Tuhan yang hidup dalam kita itu nyata, sehingga bukan hanya kita menikmati mujizat, tapi kita menjadi saluran berkat, menjadi mujizat itu sendiri bagi banyak orang. Nah, kira-kira hal apa yang kita bisa belajar malam ini untuk kita mengatasi semua problema hidup? Akhirnya, kita tetap menikmati mujizat. Kita lihat ayat yang 22. Ayat 22 berkata begini. Sesudah itu, Yesus memerintah murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang, sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Saudara perhatikan kata, Yesus segera memerintah murid-muridnya naik ke perahu. Nah, dari ayat ini ada kebenaran yang kita bisa belajar supaya kita mengatasi problema hidup kita ini, kita tetap akhirnya menikmati mujizat. Ayat 22 ini, kebenaran yang kita bisa dapat di sini, yaitu perintahnya pada akhirnya selalu mendatangkan kebaikan. Itu harus kita amenkan. Bahwa apa saja perintah Tuhan untuk saudara dan saya, itu selalu mendatangkan kebaikan akhirnya. Tentu saja kebaikan berdasarkan kebenaran. Nah, hari ini saudara dan saya hidup, saya percaya itu Tuhan yang mengajak saudara hidup. Dan kita hidup dalam pandemi COVID-19, kalau kita tahu semua perintah Tuhan yang Tuhan katakan, hari-hari ini kita juga akan lalui. Bagaimanapun gelombang sebesar apapun angin sakal itu, tetap ada mujizat, tetap ada keajaiban. Itu harus kita tahu. Karena kita selalu mesti mengerti perintah Tuhan itu tidak pernah menghancurkan hidup saudara dan saya. Perintah Tuhan itu tidak pernah mencelakakan saudara. Tapi perintah Tuhan itu selalu akhirnya tetap ada mujizat. Hari ini, apapun yang saudara hadapi, baik kesehatan, keluarga, kalau Tuhan perintah apa saja, baik melalui malam ini, melalui Alkitab yang saudara baca, melalui apa saja buku-buku rohani, kalau itu yang Tuhan perintahkan, mari percaya. Akhirnya, di balik itu ada mujizat. Ada keajaiban Tuhan. Haleluya. Hal yang lain, saudara bisa lihat lagi dalam Matius 14, ayat 25 sampai 26. Saya bacakan. Matius 14, ayat 25 sampai 26. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriaklah karena takut. Kebenaran dari ayat 25-26 ini kita bisa ingat belajar, ya. Ketakutan karena melihat problema hidup lebih besar dari Tuhan. Nah, ini yang harus kita jaga. Jangan sekali-kali kita melihat problema hidup kita lebih besar dari Tuhan. Kita tidak akan lihat mujizat. Karena waktu kita melihat problema hidup kita, penyakit kita, masalah keluarga kita, masalah ekonomi kita lebih besar dari Tuhan, kita tidak akan menikmati mujizat. Justru kita akan dikuasai oleh ketakutan. Begitu ketakutan menguasai kita, imun kita lemah, bisa buat kita sakit. Makanya hari ini, apa yang saudara dengar hari ini, lihat masalah saudara tidak lebih besar dari Tuhan. Yesus Tuhan ada dalam saudara, lebih besar dari masalah saudara. Masalah saudara tetap pasti terjawab, karena Yesus adalah jawaban ada dalam hidup saudara. Yesus adalah mujizat. Yesus adalah keajaiban ada dalam saudara.
Jadi semua yang saudara hadapi hari ini, percaya, mujizat tetap berlaku bagi saudara dan saya. Ya, jadi jangan takut. Ya, Goliat di depan saudara sebesar apapun. Tapi ingat, Yesus dalam saudara lebih besar daripada Goliat. Masalah yang saudara hadapi saat ini, sebesar apapun, tidak pernah lebih besar daripada Tuhan. Tuhan lebih besar dari segala-galanya. Jadi, untuk kita menikmati mujizat menghadapi problema hidup ini, makanya dari ayat 25-26 ini, dibilang ketakutan karena melihat problema hidup lebih besar dari Tuhan. Itu penyebab kita tidak menikmati mujizat. Sekarang, rubah cara pandang saudara. Apapun yang saudara hadapi, katakan kecil. Mari katakan kecil. Yesus lebih besar dari semua persoalan saudara dan saya. Ya, karena saudara perlu tahu, ketakutan itu merusak keyakinan kita. Ya, ketakutan itu merusak keyakinan kita akan kebaikan Tuhan. Makanya mari, jangan mau sampai kita lihat persoalan kita lebih besar. Kita akan dikuasai oleh ketakutan. Hari ini saya berada di bumi Papua. Saya di Jayapura hari ini. Kalau saudara lihat background saya, itulah airport, pelabuhan Jayapura. Saya pun mengalami lockdown di sini. Saya sudah 2 bulan berada di Papua ini. Ini juga problem. Keluarga saya, mama dan anak-anak asuh saya ada di Bali. Kalau saya lihat persoalan ini, seperti satu intimidasi yang datang dari iblis menakut-nakuti, saya tidak lihat mujizat hari ini. Justru saya lihat, Tuhan saya lebih besar dari masalah yang saya hadapi. Nah, hari ini bisa bertemu melalui Zoom, kita bisa ibadah. Bagi saya itu mujizat. Tuhan itu baik, sangat baik untuk kita bertemu dalam ibadah melalui Zoom ini. Ya, jadi mari jangan melihat problem hidup saudara lebih dari satu Tuhan. Saudara harus tahu kecil masalah saudara. Makanya Tuhan bilang hari ini cukup punya kesusahan tersendiri. Berarti setiap hari itu tetap ada kesusahan. Makanya saudara jangan bingung. Tapi kesusahan itu jalani bersama Tuhan. Pasti bisa teratasi. Bahkan Tuhan juga bilang pencobaan yang Dia izinkan terjadi kita hadapi itu biasa. Jadi menghadapi COVID-19 ini, ekonomi yang terpuruk, saudara harus tahu itu biasa juga. Nah, bagaimana itu jadi biasa? Saudara harus bersama yang luar biasa, namanya Yesus Kristus Tuhan. Begitu saudara lewati yang biasa, karena ada mujizat, itu jadi terbiasa. Jadi apapun problema yang saudara hadapi, karena saudara sudah lewati itu bersama yang luar biasa Yesus, hidup ini kita jadi biasa. Coba saja, misalnya kalau saudara saya ini lama juga di Ambon, kami di sana tuh suka makan papeda. Kita biasa makan papeda. Tapi kalau orang yang belum biasa makan papeda, mereka akan kaget, dipikir itu lem. Sedangkan kita pikir itu karbohidrat, karena sudah biasa. Tapi orang yang belum biasa, kalau dia mau coba dan menjadi biasa, bisa dilewati. Apalagi bersama Yesus yang luar biasa. Persoalan saudara dan saya, baik itu keluarga, kesehatan, ekonomi, kerohanian, karakter, karya komunitas, pasti ada mujizat menyertai saudara. Ya. Nah, kita lihat lagi ayat 27 dan 28. Tetapi, ya, Matius 14 ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ayat 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Nah, kebenaran dari 27:8. Waktu kita menghadapi problema, gelombang atau angin sakal, supaya tetap kita menikmati mujizat, seperti apa yang kita lihat dari ayat 27:8, kita harus meresponi
menanggapi apa yang dikatakan Tuhan. Waktu Petrus bilang, kalau memang itu engkau Tuhan, suruhlah aku berjalan di atas air. Nah, waktu Tuhan bilang, datanglah, berjalanlah. Aku ini jangan takut. Jadi pertama, sebelum kita bisa mengatasi problema hidup kita harus meresponi, menanggapi apa yang dikatakan Tuhan, termasuk firman malam ini. Ya, apa yang dikata Tuhan, saudara harus meresponi. Kalau saudara acuh tak acuh, tidak siap untuk menanggapi itu, makanya problema apapun yang kita hadapi, kita tidak lihat mujizat. Jadi, bukan soal saudara bisa atau tidak bisa, tapi di sini yang dibicara meresponi dengan benar. Apa yang kita responi dengan benar, mujizat itu akan terjadi. Jadi kebenaran yang di sini artinya merespons atau menanggapi apa yang dikatakannya. Nah, orang boleh menyakiti saudara, orang bisa menjahati saudara, saudara harus tahu bahwa Tuhan tetap akan memulihkan saudara. Ya, orang boleh menjatuhkan saudara, tapi saudara tahu Tuhan tetap mengangkat saudara. Ya, jadi apapun orang sakiti saudara, Tuhan itu tetap pembela saudara. Itu yang harus kita responi, menanggapi apa yang dikatakan Tuhan. Ya, sebelum dia berkata kepada Petrus. Nah, kita lihat sekarang ayat 29. Kata ayat 29. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Nah, sebelum Petrus bisa berjalan di atas air, dia meresponi dulu apa yang Yesus mau katakan. Begitu Yesus bilang, datanglah, apa yang terjadi? Dia keluar dari perahu. Waktu dia keluar dari perahu berbicara bahwa kita juga harus keluar dari perahu kebimbangan kita. Kita harus keluar dari perahu ketakutan kita. Kita harus keluar dari perahu kekecewaan kita. Kita harus keluar dari perahu ketidakpercayaan kita. Waktu kita mulai melangkah keluar, kebenaran dari ayat 29 ini, yaitu kita harus fokus kepada Dia. Fokus kepada Yesus Kristus Tuhan. Waktu kita sudah keluar fokus kepada Yesus Kristus Tuhan, nah orang bisa keluar dari perahunya kehidupannya tadi, kebimbangan, ketidakpercayaan, itu harus dengan iman. Ya, karena iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Jadi waktu kita tadi meresponi, waktu kita fokus pada Yesus, kita keluar dari perahu, kita harus melangkah dengan iman. Karena waktu iman itu timbul dari pendengaran. Dengan iman aja tidak cukup. Waktu pendengaran itu akan firman, iman timbul, kita harus bertindak. Langsung keluar dari perahu kehidupan kita. Nah, waktu kita keluar dengan beriman, ingat, iman juga tidak cukup. Di sini harus punya ketaatan yang penuh. Juga keyakinan yang penuh. Dan bersandar yang penuh. Ketiga hal ini penting. Ketaatan yang penuh, keyakinan yang penuh, bersandar yang penuh. Waktu kita bertindak dengan iman, dengan ketaatan yang penuh, keyakinan yang penuh, bersandar penuh, itu karena kita fokus hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Orang yang fokus pada Yesus Kristus Tuhan, dia berani berkata tidak kepada yang lain. Itu fokus yang benar. Fokus yang benar artinya berani berkata tidak kepada yang lain. Baru kita bisa lihat, kita bisa melatih iman kita dalam ketaatan yang sepenuh, keyakinan yang sepenuh, dan bersandar sepenuhnya. Kalau ini ada problema hidup kita akan jalan mengatasinya, mujizat mengikuti kita. Termasuk malam ini, sudah akan berjalan di atas air, dalam segala hal problem saudara, mujizat tetap terjadi bagi hidup saudara. Haleluya. Itu jadi kebenaran yang dari 29, ayat 29 ini, fokus pada Dia, yaitu pada Yesus Kristus Tuhan.
Dan kita perlu tahu bahwa ketika Yesus Kristus Tuhan menjadi fokus utama kita, itu kepuasan itu akan menggantikan kecemasan, ketakutan, dan juga perasaan yang tidak aman. Sekali lagi, ketika kita fokus pada Yesus Kristus Tuhan, kepuasan akan menggantikan kecemasan kita, ketakutan kita, perasaan tidak aman kita. Jadi kita harus selalu fokus kepada Yesus Kristus Tuhan. Waktu kita fokus kepada Dia, keluarlah dari perahu ketidakpercayaan kita, kebimbang kita, dengan iman. Waktu iman itu kita jalani, kita harus taat sepenuhnya, kita harus yakin sepenuhnya, dan kita harus bersandar sepenuhnya. Nah, itu waktu kita latih, maka kita akan berjalan di atas air. Problema hidup ini kita bisa atasi. Mujizat akan terjadi. Saya tidak akan panjang lebar. Saya masuk kepada ayat yang terakhir, ayat 30, berkata demikian. Ya. Ayat yang ke-30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Dari dua ayat ini berbicara bahwa kita harus konsisten pada apa yang dipercayai. Kenapa Petrus kembali tenggelam di dalam air? Karena dia fokusnya sudah dialihkan. Fokusnya kembali dialihkan kepada angin yang datang lagi bertiup menerpa dia. Waktu fokusnya dialihkan, kembali lagi Petrus tenggelam. Nah, hari ini, mari. Jadi waktu kita fokus sudah kepada Yesus, berani berkata tidak pada yang lain, makanya di sini perlu konsisten pada apa yang kita percayai. Konsisten artinya terus-menerus ke arah yang sama, ke fokus yang sama, tidak beralih kepada yang lain. Kalau kita mau dianggap serius menikmati mujizat terus-menerus, salah satu tanda adalah konsisten. Orang yang konsisten, pasti dia serius dengan Tuhan. Dan orang yang konsisten, itu tidak pernah beralih lagi pandangannya kepada yang lain. Selalu hanya kepada Yesus. Ini yang harus kita lakukan, karena kepercayaan yang kokoh itu selalu didasari oleh karakter yang konsisten. Sekali lagi, kepercayaan yang kokoh itu didasari oleh karakter yang konsisten. Jadi, kita perlu konsisten pada apa yang dipercaya. Dan ayat 32-33 kita lihat. Lalu mereka naik ke perahu, dan angin pun redahlah. Ya, Matius 14 ayat 32-33. Ayat 33. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Hari ini juga, waktu kita mengatasi semua problema kita, mujizat yang kita nikmati, mari kita perlu selalu konsisten bahwa tetap menyembah dia, bahwa dia itu segala-galanya, dia itu Tuhan yang hebat. Dan orang yang konsisten kepada Tuhan, bukan hanya mujizat yang dia terima, bukan hanya berkat yang dia terima, tapi orang yang konsisten dengan Tuhan, orang yang menghargai, menghormati proses dari Tuhan. Jadi, sekalipun proses dari Tuhan, apa yang kita lihat belum sesuai dengan yang kita lihat, tetap percayalah, mujizat itu tetap akan terjadi dalam hidup saudara. Jadi, menghadapi hidup hari-hari ini dalam pandemi COVID-19 ini, percaya,
bersama Tuhan yang luar biasa. Saudara akan lewati hari-hari ini menjadi biasa. Begitu menjadi biasa karena saudara bersama yang luar biasa. Saudara makin mengerti, bukan hanya mujizat berkat menjadi ukuran iman percaya kita. Tanpa mujizat, tanpa keajaiban, kita tetap menghormati, menghargai proses. Tetap menyembah Dia. Bahwa akhirnya tetap hidup kita bukan hanya sebagai pemenang, tapi lebih daripada pemenang. Sehingga kita berani berkata, problema apapun yang aku hadapi, tetap ujungnya ada mujizat. Dan saya ulangi lagi, supaya kita jelas bahwa untuk mengatasi semua problema hidup, akhirnya menikmati mujizat, ada hal-hal yang perlu kita pelajari dan kita hidupi dari ayat-ayat tadi yang kita sudah baca, yaitu perintahnya pada akhirnya selalu mendatangkan kebaikan. Itu kebenaran yang pertama. Kebenaran yang kedua, ketakutan karena melihat problema hidup lebih besar dari Tuhan. Ini penghalang tidak terjadinya mujizat. Kebenaran yang ketiga, merespons atau menanggapi apa yang dikatakannya atau dikatakan Tuhan. Yang berikutnya lagi, fokus pada Dia atau Yesus Kristus Tuhan. Yang terakhir tadi, konsisten pada apa yang dipercaya. Waktu ini kita latih dalam hidup. Mujizat bukan hanya pada malam ini. Hari lepas hari, saudara menjadi terbiasa menghadapi kasus ini, kasus-kasus saudara, karena saudara bersama yang luar biasa itu Yesus Kristus Tuhan. Saudara bisa mengatasi problema hidup, mujizat menjadi bagian hidup saudara. Dan saudara akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Saya berharap ini bisa menjadi arahan untuk saudara makin mengerti Tuhan itu sangat mencintai saudara.